Selamat sejahtera pekebun-pekebun kecil semua. Nama saya Jerry dari Farm Foundation. So ini video kedua yang saya buat selepas beberapa siri lawatan di Tongot, terutamanya di Tongot lah, di kawasan Kampung Karamuak. Dan saya percaya apa yang saya nampak itu uh, beberapa masalah yang dihadapi oleh pekebun kecil di sana. Pekebun kecil pun yang tempat lain dia pun ada masalah yang sama juga itu. Jadi video ini saya mau sentuh sedikit pasal weeding lah, ataupun dalam bahasa Melayunya merumput. Apa maksud merumput itu? Artinya slasing atau spray lah. Jadi yang baru-baru masuk pergi di Tongot, dalam case ini di Kampung Karamuak itu, kami ada bantu MPOB untuk buat GPS tagging. Tujuan dia untuk pelaksanaan MSPO lah. Jadi waktu masuk di kebun itu, kebanyakan yang kami nampak ini kawasan semak dia yang memang macam beginilah, kan hutan sudah. Jadi memang sebelum ini saya ada buat video pasal low volume spray supaya orang kampung boleh mengamalkan cara spray yang lebih orang bilang lebih efisien, lebih berkesan, menggunakan air yang jauh lebih sedikit dan menjimatkan racun lah. Tapi saya rasa kalau saya share ni video sama permasalahan yang macam begini itu memang kurang sesuai lah. Sebab kalau kita spray ini pun mati itu mati juga, cuma tidak 100% mati. Lepas tu cepat tumbuh balik. Daun tu mungkin mati, tapi yang batang-batang anak kayu itu tidak mati. Nanti mungkin lepas berapa kali hujan tumbuh lagi balik. Jadi bukan itu sajalah masalah dia. Contohnya macam di Karamuak itu kan, masalah samak itu kebun, jalan pun susah, teres pun tiada. Jadi saya punya pikir apa ini ya, cara penyelesaian yang terbaik untuk pekebun kecil yang kita boleh cadangkan, terutamanya dengan masalah kurang pekerja sekarang. Jadi saya terpikir barang macam begini. Sebab dulu kami di estate, waktu saya masih kerja di estate, kami pun ada masalah begitu juga. Kurang pekerja, itu tempat terbiar, bebukit, mau jadi hutan sudah, ndak boleh sudah nampak itu sawit. Jadi kami guna barang yang macam beginilah, yang Hitachi kecil ini, atau dari jenama Kubota ini, mini excavator. Ini model U50. Jadi bila kami guna yang begini, dan juga ada juga yang kami guna yang lagi kecil, yang jenama Komatsu itu, memang terus cantik lah. Lagi bersih, lagi senang sudah. Penumbak mau masuk, menumbak kasih keluar buah. Teres mana yang runtuh-runtuh itu pun boleh kena boleh repair jalan, repair jambatan, bikin parit, semua boleh. Oke. Dan ini pun ada dia punya sambungan cerita juga ini. Contohnya ini kita nampak macam Hitachi biasa lah. Cuma bezanya kalau banding dengan Hitachi besar itu, dia ada lagi yang Nina, yang pisau di depan ini boleh bikin tulak-tulak bikin jalan kan. Sama ada yang dia punya bucket nih lah. Ada lagi itu yang jenis tuh yang dia punya bucket tuh boleh diganti dengan barang yang macam beginilah, yang pengisar ini, atau orang panggil mulcher ini. Jadi macam mana cara bekerja dia tuh, contoh macam beginilah. Kita tengok dulu ini video. Ini contoh macam dia pruning lah, guna yang macam gergaji besar ini. Lepas tu boleh tukar dia punya kepala itu. Ya, ganti pakai mulcher. Dan yang masalah semak-semak begini, boleh kena kasih rata lah. Tuh semua itu hancur itu.
Oke. Dan ini lagi satu contoh lah. Oke. Nah, ini size dia yang lagi kecil punya mini excavator ataupun orang mau panggil Hitachi kecil, dia lagi kecil daripada yang model tadi. Tapi pakai kepala mulcher juga. Beginilah. Semua ini memang boleh dihancurkan lah kalau masalah yang samak-samak begitu. Nah tuh boleh nampakkan hancur. Macam dia kasih grout begitu, dia kasih kisar. Oke. Dan barang macam begitu, macam yang saya bilang tadi itu, yang mini excavator ini bukan saja boleh tolong kasih bersih kebun. Ini juga lah yang bikin jalan macam begini kan, bikin teres ke apakah. Saya rasa ini barang memang boleh membantu pekebun kecil. Tapi saya paham juga, cakap senanglah, harga dia berapa. Nah, itulah itu persoalan dia tuh kan. Jadi saya ada try pergi tanya ini company yang menjual nih Kubota sana di Sandakan. Untuk model yang U50 ini, dia punya harga satu unit begini 100 lebih kurang 160.000 lah, 160.000. Dan dia memang boleh loan bank lah macam kita beli kereta. Tempo pembayaran dia berapa tahun itu saya tidak tahu. Tapi itulah kalau ada yang tertanya berapa dia punya harga, begitulah dia punya harga itu. Dan yang disandakan tuh saya datanya juga, bolehkah ini dia kena ganti dia punya kepala tuh guna itu mulcher. Dia bilang boleh, pasal ada sudah yang dorang jual sama company sawit yang lain yang guna itu barang. Jadi sekarang saya masih lagi menunggu itu salesman punya jawaban lah untuk maklumat lebih lanjut. Kalau saya ada maklumat lengkap, saya akan buat lagi satu video atau satu perkongsian lah. Dan saya akan kongsi dengan pekebun kecil lah. Tujuan dia ini untuk kita tahu saja ini apa option yang ada di luar sana, apa pilihan yang kita ada di luar sana. Jangan dulu kita pikir pasal duit lah, ada kemampuan ke tidak beli ini barang, tapi cukuplah sebagai maklumat dulu. Dan ini barang dia lagi murah daripada ini Ranger Raptor nih. Ini barang mau 200.000. Ini kereta ini Ranger Raptor ini 160.000. Begitu. Nah, ini harga, ada perubahan harga lah kalau ikut salesman bilang. Dia bilang mungkin ada naik harga sedikit lah ini tahun. So saya tunggu dulu apa dia punya jawaban. Dan dia lagi mahal sedikit saja itu daripada Hilux Rock ini. Jadi kalau ada pekebun kecil ataupun orang kita yang boleh beli kereta begini sama beli kereta begini, artinya ini barang sebenarnya tidak mustahil, kan? Betul kah tidak? Memang tidak mustahil. Dan dia memang ada 3 pilihan size lah, kan? Dia paling kecil ada, yang tengah-tengah tuh ada, sama yang itulah U50 tuh. U50 ini yang harga 160.000 lebih lah. Yang ini U30 ini 130.000 dia bilang, tapi itu harga lama lah. Nah, kita tunggu apa jawaban nanti ini salesman lah. Nanti saya akan kongsi, saya akan update. Dan ada yang paling kecil begitulah. Oke. So pilihan itu ada, tidak mustahil. Dan barang begini kan, saya tertanya-tanya juga, adakah selain daripada loan bank, adakah tidak kemungkinan dari loan peladang kah, ataupun loan agrobank kah, ataupun mungkin kalaulah kita punya ahli politik ini pandai kan, daripada ahli politik mengambur duit yang macam membagi time pilihan raya, mungkin bagus juga kalau ada peruntukan yang setiap satu kampung dikasih sediakanlah satu mesin macam begini kan. Jadi dia punya kebaikan tuh kan betul-betul jangka panjang bukan yang satu kali mengasih duit saja lepas tuh habis saja tuh duit ya dah sudahlah itu. Tapi kalaulah kita punya kerajaan atau ahli politik untuk setiap kawasan tuh, setiap kampung dia boleh kasih supply satu barang begini, saya rasa memang dia punya manfaat sangat-sangat besar lah. Bukan saja boleh kasih bersih kebun, boleh bikin jalan, boleh repair jalan, culvert, parit, semua boleh sapu, biarpun dia kecil-kecil begini kan.
Yang penting orang kampung ada kerjasama lah untuk menjaga itu harta, itu ini barang lah. Dan inilah kalau boleh bikin trailer lagi, kereta biasa macam D-Max nih atau double cab mana-mana pun boleh tarik, boleh bawa pergi mana-mana kan, boleh berpindah-pindah tempat, senang saja. Jadi sangat sangat banyak dia punya kemungkinan yang baik lah, yang boleh membawa manfaat yang sangat banyak kepada pekebun kecil, kepada penduduk kampung. Ada juga contoh yang lain. Contohnya macam mesin macam begini kan. Ini di Indonesia lah. Dia terus kasih bersih itu bulatan. Ini bukan lagi bilang merumput nih, macam mencabut sudah itu rumput itu. Kan? Tapi masalahnya barang begini ini tanah rata saja bah. Kan boleh pakai. Kalau yang macam di kawasan Sugut kah, di Tongot kah, atau Telupit, kawasan yang berbukit ini, mana boleh pakai ini barang. Tapi ini sekadar perkongsian lah untuk kita punya maklumat. Ada juga contoh macam di Indonesia nih, kau tengok dia kasih modify itu mesin rumput kan, dia bikin sendiri. Boleh dengar bunyi kah? Harap-harap boleh dengar bunyi. So dia modify, dia tarik pakai itu yang ATV itu. Ini dari kreativiti juga lah. Tidak juga bermakna yang kita kurang pekerja, kita terus akun kalah sajalah. Jadi orang pun di sana pun mengkali ada masalah yang sama, tapi orang masih lagi mencari ikhtiar, guna akal pikiran untuk selesaikan masalah masing-masingnya. Ini pun satu yang sangat kreatif lah. Dia rasanya ini video dia modify itu mesin traktor yang kecil untuk kasih jadi barang macam begini ini. Ini macam mesin traktor ini. Tapi ada juga dia punya tapi lah. Dia memang untuk kawasan tanah rata dan barang besar berat macam begini, kalau sudah dia tersangkut, kalau orang tua lagi yang pakai, kalau orang kampung yang sudah tua-tua yang pakai, boleh tahan juga itu dia punya berat itu mau tarik-tarik itu. Tapi bukan itu dia punya tujuan utama lah. Kita kasih tunjuk ini video. Kau tengok sangkut sudah. Yang coba disampaikan di sini ialah di tempat lain itu orang betul-betul kreatif untuk kasih urus di orang punya kebun itu. Gunakan apa yang ada dan tinggallah macam begini kan, kita tidak payah lagi bilang mau atur spray, atur air, atur racun, atur berapa galen kita mau angkat pergi kebun kan. Yang penting ada kita punya kepandaian masing-masing. Jadi untuk yang barang-barang yang kita nampak tadi itu, ini pun salah satu pilihan yang kita adalah mesin rumput yang jenis macam begini ini. Dia punya konsep main tolak juga, tapi dia lebih ringan lah kan daripada yang tadi, dan dia mampu milik lah. Ini harga dia ini mungkin dalam 6-700. Ada yang jenis macam begini 2 handle. Ini dia punya kekuatan, dia punya mesin ini macam 50 cc kalau saya tidak salah. Dan ada juga yang macam satu handle saja ini, satu tempat pemegang dia. Ini dia punya kekuatan macam 40 cc. Jadi untuk kawasan yang rata-rata atau yang tidak terlampau berbukit, memang boleh pakai lah, saya percaya boleh pakai. Saya sekarang masih lagi menunggu daripada satu mesin yang macam begini. Kita punya kawan juga, si saudara Dea ini, saya tunggu. Saya pinjam dulu, saya mau tes lah, adakah ini kita boleh pakai. Kalau orang macam saya pun boleh pakai, saya percaya pekebun kecil pun boleh pakai ini. Oke.
Dan ini memang ringan lah. Saya ada try pergi tulak-tulak. Ada berjual di Telupit. Dia punya harga berapa itu? Macam 600 lebih lah. Dan saya ada try pergi surung-surung. Saya suruh lagi saya punya mentua pergi try surung. Dia pun bilang ringan. Jadi ini memang sesuai untuk pekebun kecil yang sudah ada kurang sedikit sudah dia punya kekuatan fisikal yang tua-tua itu, ataupun untuk yang ibu-ibu begitu kan. Jadi kita tidak penat lah, dan harganya memang mampu milik lah. Jadi yang saya try baru-baru ini yang macam jenis begini nih, yang mesin rumput khas warna ini. Oke, dia punya kekuatan ini 33 cc. Jadi 33 cc, adakah dia cukup kuat? Cukup. Jadi ini pula satu contoh lagi mesin yang ini main sikut kan, ini main sikut, ini main yang macam gendong tepi, tapi samalah mesin rumput juga, dan kamu boleh nampak memang boleh pakailah. Semua yang samak-samak tinggi begini boleh rata lah. Kita tunggu dulu. Ini dia kasih laju sudah video. Boleh kan? Kau tengok. Boleh kan? Jadi tidak kita penat slasing. Kita tidak boleh terus spray juga itu. Kalau kita spray tidak mati cantik itu. Tidak cantik dia punya mati itu. Jadi kalau kita slasing guna parang pun penat kita. Jadi guna mesin begini. Senang. Jadi ini video ini yang saya sendiri pergi putung guna mesin rumput ini. Mentua saya punya kebun. Oke. Ini dia punya hasil lah. Selepas mungkin ada 2 minggu lebih sudah kayak ini begini. Ini yang baru-baru kena putung lah. Saya tidak mampu juga mau buat hari-hari pasal saya kerja. Jadi bila balik rumah petang-petang atau ujung minggu, baru saya pergi buat lah. Ini yang jenama khas warna lah. Jenama khas warna yang dipakai. Mesinnya 33 cc. Dan dia punya pisau memang yang lagi kuat punya lah. Oke. Kalau yang pisau biasa-biasa yang nipis tuh rasanya memang tidak cukup kuat itu. Ini memang tebal ini, kuat. Oke. Dan inilah itu pisau jenama khas warna. Kita tidak semestinya mau beli yang jenama ini. Yang penting dia punya quality itu sama taraf lah. Jangan pakai yang nipis itu. Ada orang kampung pernah try pergi pakai ini pisau. Dia pergi pasang di mesin rumput dia yang murah-murah punya itu. Yang harga berapa itu? 200-300 yang mungkin buatan China punya. Itu mesin tidak boleh pusing ini pisau. Pasal berat. Jadi kalau kita mau gunakan cara begini, kita mau beli pisau yang tebal, yang keras macam begini ini, pastikan kita punya mesin rumput yang cukup kuat juga lah untuk support ini pisau ini. Oke. Ini adalah satu contoh satu kebun yang tidak tahu berapa tahun sudah tidak pernah kena spray. Tidak pernah kena spray, pakai mesin rumput saja. Oke, ini adalah contoh di Bukit Garam. Nama pekebun kecil ini ialah saudara Burham. Dan beginilah keadaan kebun dia dari depan sampai belakang. Dia langsung tidak pernah spray. Pasal dari dulu lagi dia sudah ada niat mau piara kambing. Itulah dia tidak spray. Di sana yang kita nampak di belakang itulah dia punya kandang itu. Oke, yang macam kita nampak di sebelah sini itu dia punya rumput nipis. Tapi dia punya sawit ini, beginilah dia punya kebersihan. Memang dia tidak pernah spray, mesin rumput saja. Kita dengar dulu ini ya. Kecil, saudara Burham, yang dia baru-baru slasing guna mesin rumput. Dan memang dia cuma perlu maintain begini sajalah. Jadi kalau sudah kita punya kebun bersih begini, kita tidak payah risau ada masalah pekerja. Biasanya bukan kita yang cari pekerja yang cari kita. Bersih lah. Kalau yang dia begini pun dia 6 bulan baru dia akan jadi keadaan macam begini. Macam saya bilang tadi, kalau sudah tinggi itu pelepah di atas, dia sudah halang itu matahari, dia punya kebersihan, tidak akan cepat samak lah, bah. Macam kau ada kau tanam baru kayak ini Burham.
tanam sih. Yalah, tapi tanam baru lah kan. Ya. Yalah. Berapa tahun sudah di sawit nih kau bilang dulu? Kalau masuk ini tahun? Dia 2006. 2006. 16. 16 tahun. Yalah 16. Oh, kau tidak ada masalah pekerja apa kan? Tidak oke juga. Pekerja yang sama kah atau macam mana itu? Yang sama aja yang ngerti. Habis diorang dah lari pasal bersih kan? Ya, bersih lepas tuh yang penting gaji lah itu. Yalah. Tapi kalau bersih begini, aduh, mana lah orang mau lari? Oke, semoga jadi inspirasi lah bila kita cakap pasal yang masalah samak-samak ini. Jadi kita boleh nampak lah kan, kalau kita boleh capai keadaan macam begini, senang lah. Memang kita ada masalah pekerja. Salah satu isu dia waktu kita ada buat satu gathering di Kilang Meridian Paitan, satu event sama MPOB juga. Jadi salah satu keluhan oleh seorang pekebun kecil nih, dia bilang masalah pekerja. Jadi masalah pekerja ini dia bukan unik kepada pekebun kecil saja. Company besar pun ada masalah pekerja. Di Malaysia kalau saya tengok berita bulan lalu, sektor sawit kekurangan 100.000 pekerja. Jadi bukan sektor sawit saja, semua sektor pun kekurangan pekerja. Jadi kita tidak boleh kawal itu yang masalah kekurangan pekerja itu memang di luar kawalan kita. Yang kita boleh kawal ialah kebersihan kebun kita. Jadi mudah-mudahan kalau kita punya kebun ini bersih, kan, pekerja pun senang hati mau datang. Biarpun dia bukan pekerja tetap, biarpun dia pekerja pinjam saja. Tapi bila kita terpinjam saja tuh pekerja, kita punya kebun, dia boleh tumbak. Jadi kalau kita ada, contohnya kalau kita ada 5 ekar juga senang dia kasih keluar, tolong kita kasih keluar itu buah. Tapi kalau kita punya kebun ini samak, kita bayar dia macam mana mahal pun, susah juga dia mau tumbak habis itu 5 ekar itu. Jadi sebelum kita mau cakap pasal soal masalah pekerja, kita buat dulu barang yang kita boleh kawal lah, contohnya kebersihan kebun kita. Itulah tujuan video kita pada hari ini lah. Inilah contoh si Burham punya itu. Siapa? Oke, ini pula saya mau kasih tunjuk saya punya contoh. Sebab ada orang bilang kalau kita putung pakai mesin sekejap saja tumbuh. Memang betul sekejap saja tumbuh, mula-mula saja itu. Ini contoh yang saya punya tempat dulu, dekat saya punya kandang kambing. Kita boleh nampak yang dia punya samak oleh ini rumput napier, dan inilah ada juga kawasan yang tandus-tandus begini yang mau tumbuh-tumbuh sudah tuh anak kayu. Tapi kalau kita rajin mesin saja, dia akan nampak macam beginilah sekarang. Beginilah dia punya keadaan sekarang ini, saya punya tempat ini. Dan mana yang kawasan tandus itu pun dia tumbuh saja rumput lah. Dan kamu percaya kah tidak, ini sudah berapa, mungkin mau 1 bulan lebih sudah. Dia punya ketinggian rumput tidak juga terlampau tinggi. Kalaupun dia tinggi, dia tidak terlampau samak yang kita susah mau bergerak. Jadi kalau kita boleh maintain begini di kebun kita, biarpun kita ada lambat sedikit maintain mau putung itu rumput, tapi kita punya pergerakan di dalam kebun itu masih senang. Kita masih senang untuk bergerak di sekitar pokok, kasih jatuh pelepah, kasih jatuh buah, angkat buah, pungut biji, semua itu senang. Kalau ada banyak anak-anak kayu itu memang susah sudah. Dan satu lagi pelik pasal tumbuhan nih kan, terutamanya rumput. Tempat yang kita selalu berjalan itu, dia macam ada dia tidak mau tumbuh sudah, macam ada pikiran juga ini tumbuhan ini. Pelik tapi benar. Sama itulah yang mana yang kita lambat putung itu pun kan, dia tidak akan terlampau tinggi, dia begitu-begitu saja. Jadi biarpun kita lambat sedikit pergi maintain, dia tidak terlampau teruk lah. Dan boleh nampak contoh dalam gambar inilah. Ini pula masalah yang kalau kita main spray saja, kan mati juga ada yang mati, tapi banyak juga yang tidak mati. Kena lagi kita sekarang musim hujan ini, dia beginilah ini. Sudah spray pun ada yang dia kuning-kuning mati pun kan, tapi dia
Ini yang sudah berapa ini? Mengkali ada 1 bulan, masih lagi dia begitu. Jadi ini contoh di kebun mentua saya lah. Jadi apa yang saya buat, saya kasih putung dia semua pakai mesin rumput. Baru sejuk sikit mata tuh memandang. Kalaupun nanti dia tumbuh balik, yang penting bukan anak kayu lah. Ini kita senang sudah. Kalau begini, membajak pun senang, bergerak pun senang, mata pun syok menengok. Si mesin saja dia. Kalau boleh pakai yang macam begini untuk kawasan yang teres-teres, bebukit, ngam lah, kan? Jadi kalau yang kawasan macam rata tuh bolehlah pakai begini atau begini, kan? Mungkali nengkali kalau sudah berduit sudah kita, nah yang begini sudah kita angkat. Contoh lah, itu saya rasa kamu paham lah batu apa message yang saya coba sampaikan di sini. Dan ini pula contoh tempat pokok tinggi yang saya try pergi putung ada 2 minggu yang lalu. Mula-mula anak-anak kayu yang banyak. Sekarang lepas sudah kena putung, lepas 2 minggu keluar sudah ini yang rumput-rumput lembut inilah. Ini tidak apa, ini tidak mengganggu kita punya pergerakan. Tuh yang sebelah di kiri itu begitulah dia punya samak dulu tuh. Yang sebelah kanan dan tengah ini yang sudah saya putung lah. Oke. Ini dia punya samak nih dulu nih, belum lagi teraun semua. Hari-hari saya buat sikit-sikit. Biarpun hujan, kalau tidak lebat pun kita boleh juga putung. Kalau spray mana kita boleh buat begitu. Yang di belakang ini belum lagi sampai, tapi lama-lama bersih juga itu. Jadi kita buat pelan-pelan. 1 hari kenapa lah 5-6 pokok saja tidak apa. Kita buat ikut kemampuan fisikal kita. Lama-lama kita punya kekuatan itu akan apa? Kita pandai bertambah kuat juga kita punya badan tuh. Mula-mula saya buat nih pun 2 jam saja rasa mau mati sudah. Malam tidur macam terasa satu badan bergegar gara-gara itu mesin rumput itu. Tapi lama-lama oke sudah. Ini lama-lama kita kasih bersih. Kalau 1 hari kita boleh buat 5-6 pokok begitu. Kalau boleh buat lebih daripada itu pun lagi bagus. Jadi untuk setiap 1 pokok yang kita kasih bersih itu kan, itu memudahkan kita punya pekerja untuk menumbak bah. Jadi kalau 10 pokok yang kita kasih bersih, 10 pokok punya buah lah dia senang pergi tumbak. Itulah yang kita mesti faham lah, kita mesti kasih ubah kita punya pemikiran itu. Jangan kita jadikan alasan kekurangan pekerja itu untuk kita abaikan kita punya kebersihan kebun lah. Bila sudah macam begini, saya rasa kamu tidak spray pun tidak apa, itu kamu maintain saja itu kepanjangan yang rumput lembut itu. Supaya nampak macam yang contoh di Bukit Garam tadi itu yang saudara Burham punya itu. Ini pula contoh tambahan lah. Ini yang saya nampak di Paris 1 di sebelah rumah pekebun kecil kita. Siapa sudah namanya ini ya? Saudara Ali gitu. Ini dia guna itu tayar, dia kasih taruh macam begini. Jadi musim hujan tidak juga kaki kita terpijak licak-licak lah. Ini saya mau share pasal ada satu pekebun kecil kita di sebelah Paitan. Dia bilang dia punya dulu macam kawasan payak kayak itu. Mau tulak gerobak pun pandai terkubur itu gerobak. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara yang boleh dipakai lah di dalam kebun. Dan saya mau tambah juga di sini, jangan guna tayar kereta biasa, guna tayar lori. Kenapa? Pasal saya ada juga try pergi putung itu tayar kereta biasa itu memang tidak guna lah. Sebab dia punya tepi itu bulat. Tergerak saya sedikit terus dia mau bergulung sudah. Oke? Jadi guna yang tayar lori ini. Sebab dia punya tepi lagi rata, dia tidak begitu bulat. Jadi bila kita ampai dia boleh baring rata macam beginilah. Dan saya rasa ini pun boleh diguna di kawasan yang tempat-tempat lain lah. Contohnya kawasan yang ada bukit-bukit sikit, supaya itu kereta senang sikit naik bukit. Dia senang sikit memanjat, terutamanya waktu ada muatan. Tidak kisahlah waktu kering atau waktu hujan.
mungkin apa yang kita perlu buat, kalau kita buat di kawasan yang bukit ini, jalan yang menaik ini, mungkin kita kena kasih lock dia di sana lah. Mungkin kita guna ball nut kah, atau kita guna paku panjang, kita tukul dia masuk tanah supaya dia tidak bergerak-gerak lah kan. Apa yang saya nampak contoh macam di Karamoak pun, biarpun ada jalan tuh yang kering, tapi habis sudah kena grout itu kalau yang jalan menaik itu. Jadi kalau sudah datang lagi musim hujan tambah teruk. Sedangkan musim kering pun dia sudah kena grout habis itu jalan. Habis apa ini? Dia tiada batu. Kalau ada batu pun sama juga cerita. Pasal itu kereta berat, ada lagi muatan sawit, jadi dia bekakai, jadi dia kasih rusak itu jalan. Jadi mungkin cara begini kita boleh guna pakai. Mungkin kita punya jalan lagi tahan lama. Dan kalau untuk di dalam kebun pula yang kawasan banyak licak itu, kalau kita ada susun-susun barang begini, kita mau tulak gerobak pun senang. Oke, jadi ini ialah maklumat tambahan lah. Guna tayar lori lah kalau ikut dari saya punya pengalaman lah. Yang macam begini memang tidak boleh lah yang tayar biasa. Jadi try guna tayar lori, ataupun kalau kamu nampak yang macam contoh ada itu tayar-tayar celup lori itu selalu yang terlepas tuh kan, yang disiring jalan itu. Mungkin itu boleh pakai juga. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan membantu untuk ini tahun. Kita bukan saja ada kawasan tambahan baru macam di Paitan mungkin yang inilah kemungkinan baru, tapi kita ada juga kawasan baru di Tongot. Jadi saya dan kawan-kawan memang tidak mampu melawat semua tiap-tiap bulan atau tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Jadi salah satu cara untuk kita berhubung ialah perkongsian online macam beginilah, perkongsian digital. Saya akan taruh ini video di YouTube saya. Jadi bila-bila masa saja pekebun kecil, dia boleh rujuk balik, dan kalau boleh share juga kepada pekebun kecil yang lain. Dan bila kita buka YouTube itu, terutamanya kalau kita buka dari apps YouTube itu, sebenarnya kita boleh download video itu. Dia ada butang download di sana. Jadi waktu kita di tempat yang ada internet, kita download lah, dan balik rumah kita boleh tengok balik, atau kita boleh share sama pekebun kecil yang lain. Dari masa ke semasa kami dari Earthworm Foundation, kami akan sentiasa bekerja sama dengan agensi yang lain dan juga pihak-pihak lain untuk membawa maklumat yang berguna kepada pekebun kecil lah. Memang itulah kerja kami, berkhidmat kepada pekebun kecil, kepada industri sawit, tapi khasnya memang pekebun kecil lah. Oke, semoga bermanfaat lah ini perkongsian. Sekian dan terima kasih.